Halo semuanya, bayangkan sebuah robot canggih. Agar robot itu bisa bergerak dan aman, dia butuh otak untuk berpikir dan perisai untuk melindunginya, bukan? Nah, hari ini kita akan membedah sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System. Ini ibarat otak sekaligus perisai bagi sebuah perusahaan. Kita akan mengupas tuntas mulai dari fondasi dasarnya, bagaimana proses kerjanya, hingga sistem pengamanan yang menjaga agar data penting tidak bocor atau dicuri. Yuk, kita mulai petualangannya. Jadi, apa sebenarnya makhluk bernama Sia ini? Coba bayangkan sebuah papan skor raksasa di video game yang mencatat setiap poin, kill, dan item yang kalian dapatkan. Dalam dunia bisnis, definisi simpelnya adalah sebuah sistem yang bertugas mengumpulkan dan mengolah transaksi, lalu menyampaikan hasilnya kepada bos atau pihak yang butuh info tersebut. Ruang lingkupnya luas banget, mencakup setiap langkah siklus akuntansi, mulai dari kalian terima struk belanja sebagai bukti transaksi, masuk ke buku besar, sampai jadi laporan keuangan akhir. Tapi ingat, Sia punya sifat unik. Dia tidak seperti baju all size yang muat untuk semua orang. Sistem ini tidak universal. Sia harus dikostumisasi atau customized karena kebutuhan setiap organisasi itu beda-beda. Contohnya, sistem untuk organisasi amal yang tidak cari untung pasti beda banget setelannya dengan toko sepatu yang mengejar laba. Kalau kita mau merancang sistem ini, kita tidak boleh asal-asalan. Supaya tidak mubazir, desainnya harus memegang 3 prinsip utama. Pertama adalah efektivitas biaya atau cost effectiveness. Prinsipnya mirip saat kalian mau beli HP. Kalau harganya 20 juta, tapi cuma bisa buat SMS, itu rugi bandar namanya. Manfaat informasi yang didapat harus lebih besar daripada biaya pembuatannya. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Kedua adalah fleksibilitas. Sistem itu harus lentur seperti karet gelang, supaya bisa beradaptasi kalau di masa depan bisnisnya berubah atau nambah besar. Ketiga adalah output bermanfaat. Informasi yang keluar dari sistem harus relevan, andal, dan akurat. Seperti yang terlihat di tabel, syarat laporan yang baik itu harus tepat waktu, jangan telat, jelas, tidak bikin bingung, dan konsisten. Kalau outputnya sampah, keputusan yang diambil bos juga bakal kacau. Bagaimana cara bikin sistem ini dari nol? Prosesnya mirip banget sama kayak kita mau bangun rumah impian. Tahap pertama adalah analisis. Di sini kita jadi detektif. Kita tanya ke pemakai atau penghuni rumah butuhnya apa lewat survei, dan cek apa yang salah dengan rumah lama. Tahap kedua adalah perancangan atau desain. Di sini kita mulai gambar denah, merancang formulir, bikin prosedur standar, dan pilih mau pakai alat manual atau komputer. Tahap ketiga adalah implementasi. Ini saatnya pindahan. Kita pasang sistem baru dan latih para staf supaya bisa pakainya. Biasanya, demi keamanan, kita pakai cara paralel, yaitu menjalankan sistem lama dan baru secara barengan sebentar untuk jaga-jaga kalau sistem baru macet. Terakhir adalah tindak lanjut atau follow up. Kita tidak boleh langsung ditinggal pergi. Kita harus pantau terus secara berkala untuk memastikan sistemnya berjalan mulus sesuai tujuan awal, kayak servis rutin motor kalian. Sekarang kita pilih senjatanya. Ada 2 kubu di sini. Kubu pertama adalah sistem manual. Ini ibarat ngerjain PR matematika pakai kertas dan pensil. Semua dikerjakan tangan. Cara ini cocok buat kalian yang baru belajar konsep dasar atau bisnis kecil kayak jualan pulsa yang transaksinya sedikit. Kelebihannya murah dan sederhana, tapi kalau transaksinya ribuan, cara ini lambat banget. Kubu kedua adalah sistem komputer. Ini levelnya sudah pakai software dan database canggih. Kelebihannya jelas, cepat, akurat, dan bisa posting buku besar serentak sehingga saldo uang kalian terlihat secara real time atau waktu nyata. Tapi hati-hati, ada kelemahannya juga. Data di komputer itu rawan rusak, kena virus atau masalah fisik. Selain itu, beda sama kertas yang ada coretannya, komputer minim jejak audit kertas. Jadi kalau ada yang salah, kadang susah melacak siapa yang ubah datanya kalau sistemnya tidak canggih. Mentang-mentang pakai komputer canggih, bukan berarti aman 100%. Ada jebakan Batman bernama GIGO, singkatan dari Garbage In, Garbage Out, atau sampah masuk, sampah keluar. Maksudnya begini, kalau kalian bikin jus tapi buahnya busuk, input salah, maka jus yang dihasilkan pasti tidak enak, output salah.
tidak peduli semahal apa blendernya. Kualitas laporan keuangan sangat tergantung kualitas data yang kalian input. Selain itu, komputer itu polos. Jika programnya ada bug atau kesalahan kode, dia akan mengulangi kesalahan itu terus-menerus secara otomatis tanpa sadar. Ini bahaya banget. Solusi wajib untuk menghadapi resiko teknis ini cuma satu, rajin melakukan backup data secara rutin. Sama kayak main game, kalian harus sering-sering save game, supaya kalau komputernya hang atau rusak, progres kerjaan kalian tidak hilang begitu saja ditelan bumi. Coba perhatikan gambar piramida biru di slide ini. Ini adalah struktur benteng pertahanan perusahaan yang disebut pengendalian internal model COSO. Penjelasannya harus urut dari bawah, karena yang bawah menopang yang atas. Lapisan paling dasar adalah lingkungan pengendalian. Ini fondasinya. Isinya adalah integritas dan etika orang-orangnya. Kalau satpamnya saja maling, bentengnya pasti jebol. Naik ke atasnya ada penilaian resiko. Di sini kita identifikasi bahaya, misalnya bahaya dari sistem baru atau orang baru yang masuk. Lapisan tengah adalah aktivitas pengendalian, yaitu prosedur konkret atau aturan main, SOP, untuk meminimalkan resiko tadi. Lalu ada informasi dan komunikasi. Ini memastikan info penting bisa tukar-menukar antar bagian dengan lancar. Dan yang paling puncak adalah pemantauan atau monitoring. Ini ibarat menara pengawas, di mana kita evaluasi kinerja sistem terus-menerus. Jadi, tabel piramida ini menunjukkan bahwa pengendalian itu bertingkat, mulai dari mental orangnya di bawah sampai pengawasan rutin di puncaknya. Supaya tidak ada yang curang, ada aturan emas bernama pemisahan tugas atau segregation of duties. Bayangkan bioskop, orang yang jual tiket, fungsi otorisasi, tidak boleh sama dengan orang yang sobek tiket di pintu masuk, fungsi penyimpanan aset atau operasional. Dan harus beda lagi sama orang yang hitung duit setoran, fungsi akuntansi. Kita harus pisahkan 4 fungsi utama, akuntansi, penyimpanan, operasional, dan otorisasi. Kalau satu orang pegang semua, dia bisa ambil duit dan hapus catatannya dengan mudah. Tapi, sehebat apapun sistemnya, tetap sistem tidak sempurna. Pengendalian bisa gagal karena faktor manusia. Bisa jadi karena human error alias tidak sengaja salah pencet atau penilaian bos yang meleset. Yang paling parah adalah kolusi, yaitu sekongkol jahat antar karyawan. Kalau si penjual tiket dan penyobek tiket janjian buat curang bareng, sistem pemisahan tugas tadi bisa ditembus. Terakhir, mari kita jadi detektif. Kita harus peka melihat tanda bahaya atau red flags yang menunjukkan adanya kecurangan. Pertama, lihat perilaku karyawan. Kalau ada karyawan gaji UMR tapi tiba-tiba gaya hidupnya mewah mendadak. Atau dia tidak mau ambil cuti karena takut kerjaan kotornya ketahuan orang pengganti. Itu mencurigakan. Ada juga tanda hubungan yang terlalu mesra dengan pemasok barang. Kedua, lihat sistem akuntansinya. Apakah dokumen fisik sering hilang misterius atau angka retur barang melonjak drastis? Cek juga kalau ada beda angka antara duit di bank sama catatan kas harian. Nah, khusus untuk catatan usaha kecil, karena mereka tidak punya dana buat bikin sistem canggih yang kompleks, keamanannya sangat bergantung pada keterlibatan langsung pemilik. Di warung kecil, pemiliknya yang jadi kasir sekaligus bos. Itu cara paling ampuh karena budaya etika ditanamkan langsung oleh si pemilik.